Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Sistem Pertanian Tradisional, Modern, Berkelanjutan, dan Presisi terhadap Pembangunan Pertanian. Dengan anggota kelompok yaitu Diva Airaning Tias, Dwi Nur Wayuningrum, Nola Sitorus, Olivia Ayudriana, dan Dwi Nur Hikmah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Lumajang. Berbagai sistem pertanian seperti tradisional, modern, berkelanjutan, dan presisi telah diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dari kesejahteraan petani. Setiap sistem memiliki karakteristik dan dampak tersendiri terhadap pembangunan pertanian. Sistem pertanian tradisional di Kabupaten Lumajang masih banyak digunakan oleh petani lokal. Metode ini mengandalkan pengetahuan terutama turun-temurun dan menggunakan alat sederhana, sehingga produktivitasnya cenderung rendah. Namun sistem ini mempertahankan kearifan lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah sistem pertanian tradisional. Sistem pertanian masyarakat di Indonesia berkembang dan karakter masing-masing meskipun beberapa di antaranya tetap memiliki kesamaan pada aspek tertentu. Sistem pertanian tradisional di Lumajang memainkan peran penting dalam pembangunan pertanian daerah. Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengandalkan sektor pertanian, Lumajang memiliki banyak petani yang masih menggunakan metode tradisional dalam bercocok tanam. Sistem ini ditandai dengan penggunaan alat pertanian sederhana, ketergantungan pada siklus musim, pemanfaatan pupuk organik, serta penerapan teknik tanam campuran atau polikultur. Dalam tindakan kita perlu diterapkan pendekatan yang holistik dengan menggabungkan aspek-aspek etnoekologi, ekologi, dan budaya untuk memastikan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan pertanian tradisional menciptakan dampak yang signifikan. Meskipun pertanian modern terus berkembang, metode tradisional tetap bertahan karena berbagai keuntungan yang ditawarkan. Salah satu dampak positif dari pertanian tradisional adalah keberlanjutan ekologi. Penggunaan pupuk organik dan minimnya bahan kimia sintetis membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Keunggulan lain dari pertanian tradisional adalah ketahanan pangan lokal karena petani menanam berbagai jenis tanaman sesuai dengan kondisi lingkungan mereka. Dengan demikian, ketersediaan pangan lebih terjamin sepanjang tahun sekaligus mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Selain aspek ekologis dan ketahanan pangan, pertanian tradisional juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Sistem ini mempertahankan pola kerja berbasis komunitas di mana petani saling membantu dalam menjaga warisan budaya pertanian yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi lokal dalam pengelolaan lahan juga berkontribusi terhadap kearifan lingkungan yang tetap relevan hingga saat ini. Namun, sistem pertanian tradisional juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Produktivitas yang relatif rendah dibandingkan dengan pertanian modern menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, ketergantungan pada faktor alam seperti perubahan iklim dan curah hujan juga dapat mempengaruhi hasil panen. Regenerasi petani juga menjadi permasalahan serius karena banyak generasi muda yang enggan meneruskan profesi ini akibat minimnya akses terhadap inovasi dan peluang ekonomi yang menjanjikan di sektor lain. Untuk menghadapi tantangan di bidang pertanian, diperlukan upaya integratif yang menggabungkan keunggulan pertanian tradisional dengan inovasi pertanian modern. Penyuluhan dan pelatihan bagi petani dapat meningkatkan pemahaman para petani mengenai teknik pertanian yang lebih efisien tanpa menghilangkan unsur keberlanjutan. Pengembangan infrastruktur seperti sistem irigasi yang lebih baik serta akses pasar yang lebih luas juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, kebijakan dari pemerintah yang mendukung perlindungan sistem pertanian tradisional sekaligus mendorong modernisasi yang sesuai dengan kondisi lokal sangat diperlukan. Dengan kombinasi strategi yang tepat, sistem pertanian tradisional di Lumajang dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan pertanian daerah. Model pertanian yang berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, dan adaptif terhadap perkembangan zaman akan menciptakan sektor pertanian yang tidak hanya produktif, tapi juga ramah lingkungan serta berdaya saing tinggi di masa depan. Next.
Next. Selanjutnya, sistem pertanian modern, di mana Kabupaten Lumajang menghadapi tantangan pertanian akibat bencana alam yang mengancam keberlanjutan ekonomi petani. Untuk mengatasinya, diterapkan teknologi pertanian modern seperti irigasi tetes, pertanian presisi, dan pengembangan varietas tahan bencana guna meningkatkan efisiensi produksi. Pemerintah daerah bersama terkait mendukung adopsi teknologi ini melalui pelatihan penggunaan alat canggih seperti drone dan mesin panen otomatis, serta penerapan smart farming berbasis LOT. Dengan inovasi ini diharapkan sektor pertanian di Lumajang lebih tangguh, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Next. Nah, selanjutnya ada sistem pertanian berkelanjutan. Nah, sistem pertanian berkelanjutan di Lumajang ini diterapkan dalam berbagai bentuk yang mengutamakan keseimbangan produktivitas, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Yang pertama, penerapan pertanian berkelanjutan ini ada pada agroforestry kopi dengan kayu sengon di Kecamatan Tempur Sari, yaitu di mana kopi Arabica ditanam di antara tegakan sengon dengan pola tanam 3 kali 3 meter. Nah, di sini sengon berfungsi sebagai penaung alami yang mengurangi intensitas matahari sebesar 30-40%. Nah, di sini petani juga menggunakan pupuk organik dari limbah kulit kopi dan menerapkan panen bertahap. Pada metode ini terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani sebesar 35% dan mengurangi erosi tanah. Juga dapat menguatkan kelembagaan petani dengan terbentuknya 15 kelompok tani kopi organik. Yang kedua ada pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi di Kecamatan Pasru Jambe. Nah, di sini petani memfermentasikan kotoran sapi dengan jerami selama 20 hari dengan menggunakan EM4. Nah, pupuk organik yang telah dibuat digunakan untuk tanaman jagung. Nah, hal tersebut terbukti dapat meningkatkan hasil panen dari yang semula 5,2 ton per hektar menjadi 7,1 ton per hektar. Jadi, metode ini berdampak positif, yaitu dapat menurunkan biaya produksi pupuk kimia sebesar 1,3 juta per hektar dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Yang ketiga, ada irigasi tetes untuk cabai di Kecamatan Kelakah. Nah, sistem irigasi tetes ini menggunakan PVC dan timer otomatis sehingga dapat menghemat air hingga 55%. Lalu, metode ini juga meningkatkan produksi cabai dari yang semula 8 ton per hektar menjadi 11,5 ton per hektar. Jadi, berbagai praktek pertanian berkelanjutan tersebut telah memberikan peningkatan di berbagai aspek pembangunan pertanian, seperti dari aspek ekonomi, yaitu terjadinya peningkatan produktivitas dan pendapatan para petani, lalu aspek lingkungan, yaitu sumber daya alam yang digunakan menjadi lebih efisien dan dampak negatif dari lingkungan semakin berkurang. Selanjutnya ada dampak pada aspek sosial, yaitu terciptanya penguatan kelembagaan petani dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian. Next. Selanjutnya ada sistem pertanian presisi. Pertanian presisi sendiri merupakan salah satu pendekatan modern dalam meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi dan analisis data secara lebih akurat. Kabupaten Lumajang ini sebagai salah satu daerah penghasil padi di Jawa Timur telah memulai menerapkan konsep ini dengan memanfaatkan data spasial yang mencakup luas lahan sawah, pola tanam, status hara tanah, serta faktor lingkungan lainnya. Teknologi pemetaan lahan berbasis sistem informasi geografis atau SIG dan citra satelit digunakan untuk memantau kondisi lahan secara real-time, sehingga petani dapat mengelola pertanian mereka dengan lebih efektif. Salah satu penerapan teknologi ini adalah pemetaan status hara tanah untuk menentukan dosis pemupukan yang tepat, serta penerapan sistem tanam dasar legowo guna meningkatkan efisiensi lahan dan pertumbuhan tanaman. Selain itu, mekanisasi pertanian melalui penggunaan alat dan mesin seperti traktor,
Drone pemantau tanaman juga mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Di bidang irigasi, pertanian presisi menawarkan solusi melalui sensor kelembapan tanah dan sistem irigasi otomatis yang membantu petani mengatur jumlah air sesuai kebutuhan tanaman, sehingga pemborosan air dapat dikurangi. Namun, implementasi pertanian presisi di Lumajang menghadapi tantangan, terutama keterbatasan akses petani terhadap teknologi dan informasi. Banyak petani yang masih menggunakan metode konvensional dan belum sepenuhnya memahami manfaat dari pertanian presisi. Oleh karena itu, program edukasi, pelatihan, serta pendampingan dari pemerintah dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi teknologi ini. Dengan berbagai strategi dan teknologi yang diterapkan, pertanian presisi di Kabupaten Lumajang memiliki potensi besar untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Next. Untuk penutup yaitu, sektor pertanian di Kabupaten Lumajang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahteraan petani. Berbagai sistem pertanian mulai dari tradisional, modern berkelanjutan hingga presisi telah diterapkan dengan keunggulan dan tantangan masing-masing. Sistem pertanian tradisional tetap bertahan karena mempertahankan kearifan lokal dan keberlanjutan ekologi, meskipun memiliki keterbatasan dalam hal produktivitas. Sementara itu, pertanian modern dengan pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga membawa tantangan dalam hal ketergantungan pada bahan kimia dan dampak lingkungan. Oke, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.